anak-anak ayam. Bulan sayang, ibu hari ini membawamu tinggal di villa besar. Aduh, kenapa bulan kita menangis ya? Apakah dia lapar? Tunggu sebentar ya, ibu akan menyiapkan susu untukmu. Ayo, susu impor ini juga biar bulan coba sedikit. Di sini ada seorang anak. Demam. Lebih baik kita bawa dia ke rumah sakit. Ibu, apakah adik sudah bangun? Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Ibu, aku juga. Kalian pulang dan lihat saja. Anak yang dia pegang terlihat sangat mirip denganku. Seperti pengemudi yang berhenti. Pak Cheng, lihat. Ada yang mengatakan mesinnya mati. Apa ibunya tertawa? Kamu tidak bisa masuk, kamu terbakar. Kamu terbakar, tidak bisa masuk. Ah, terbakar. Tidak bisa masuk, kamu sudah mati mesin. Aku sudah menembak sekali. Aku di sini. Terima kasih telah bernyanyi. Terima kasih telah menyelamatkan gajah saya. Tidak perlu berterima kasih, Nyonya. Ini yang seharusnya saya lakukan. Ibu, mana Giok adik perempuanmu? Ibu, di mana Giok adik perempuan saya? Maaf, Nyonya. Tadi saya secara tidak sengaja kehilangan Giok saat menyelamatkan Nona Xiao. Saya akan segera mencarinya. Tidak perlu, api di dalam terlalu besar. Jika Giok hilang, biarlah. Yang penting, Xiao saya selamat. Begitu juga baik. Nanti putri saya akan menjadi nyonya besar yang sah dari keluarga Jiang. Kenapa baru dikirim begitu larut? Anak ini alergi bunga peoni, meskipun sudah diobati. Tetapi keindahan wajahnya sudah hancur. Aduh, aduh, aduh. Ini laporan pemeriksaan DNA yang Anda minta. Tuan Cheng, Nona Xiaoer memang bukan putri kandung Anda. Xiaer bukanlah putri kandung kami. Apa yang kau katakan? Jiang Xiaer bukan saudariku. Bagaimana mungkin ini? Jiao Xiaoer bukan saudariku. Lalu, kemana saudariku pergi? Aku juga tidak tahu. Jika Xiaoer bukan putri kandungku. Lalu, di mana putriku? Bu, apakah kamu masih ingat kebakaran besar 20 tahun yang lalu? Ah, adikmu. Dia pasti masih hidup. Segera aktifkan. Semua kekuatan kita di Jiangcheng. Seluruh kota mencari adikmu. Saya tahu, Bu. Saya akan pergi ke sana sekarang juga. Saya ingat Anda bilang bahwa Nona Xiao alergi terhadap peoni. Apakah kita tidak sebaiknya menaburkan bunga peoni di seluruh kota? Dengan begitu, kita bisa lebih cepat menemukan Nona Xiao. Anda benar. Iya, segera diadakan. Agar perintahku menyebar di seluruh kota dengan bunga peoni. Cari gadis yang alergi terhadap bunga peoni. Adalah Xiao. Tidak peduli di mana kamu berada. Ibu pasti akan menemukanmu. Dua bisu, jangan petik. Bunga peoni ini. Itu tanaman yang ditanam oleh keluarga Jiang yang terkaya. Meskipun kamu mencabut semuanya, besok orang itu akan menanamnya lagi. Kingking alergi terhadap bunga peoni. Aku mencabutnya untuknya. Setidaknya dia merasa lebih baik. Seorang tukang isyarat merawat monster jelek. Memang sangat menyedihkan. Huang Yaiba tidak baik.
Putrinya telah menyinggung putri satu-satunya dari Taipan Kaya. Cepat pergilah lihat. Kau ini monster jelek, kau sangat hebat. Aku memintamu untuk mengikuti ujian. Dan kau benar-benar mengikutinya. Hasil kerjamu nomor 1. Apakah kau mendengarkanku seperti angin lalu? Nilai itu saya yang dapatkan sendiri. Kamu ingin jadi yang terendah di kelas. Banyak waktu untuk melakukan tugasmu. Kamu memang punya prinsip. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, tulangmu atau batuku Jangan buang-buang waktu. Bisu Bao, kamu siapa? Siwar mendengar bahwa Fang Qing memiliki seorang ayah yang menyapu toilet di sekolah. Pastinya itu dia kan? Fang Qing. Aku lihat kamu. Sepertinya masih belum mengerti situasi. Ya, seluruh sekolah ini adalah investasi yang aku ajar. Kamu bahkan tidak bisa membawakan sepatu untukku. Apakah orang kaya bisa berbuat sesuka hati? Aku punya uang. Bisa menginjak kalian yang miskin di bawah kaki. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak punya ibu yang kaya. Hahaha. Fang Qing, kamu terlalu tidak tahu diri. Anak kami Xiao Er adalah putri dari konglomerat Cheng Yun. Dia tidak hanya punya ibu yang mencintainya, tapi juga 2 kakak yang menyayanginya. Menghina dia, kamu sudah terjebak dalam masalah besar. Jangan banyak bicara dengannya. Pukul mereka sampai mereka minta ampun. Kalian sedang melakukan apa? Berhenti. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Semua berhenti. Teman, kamu tidak apa-apa kan? Jiang Xiaor langsung meminta maaf kepada teman sekelasnya. Ah, apa kamu sedang bercanda? Haruskan aku meminta maaf padanya? Iya, Zhang Laoshi. Anak kami Xiaor adalah putri seorang miliarder. Kenapa harus meminta maaf pada orang rendah seperti dia? Lagi pula kami hanya memberinya beberapa tamparan saja. Kami tidak melakukan apa-apa padanya. Guru Sang. Sebelum membela Fang Qing. Lebih baik pikirkan dulu bahwa kamu telah menyinggung Xiao Er kami. Hati-hati. Keluarga Jiang bisa membuatmu tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Baiklah, sekarang saya akan menelepon orang tua kamu. Agar datang ke sekolah dan mendidik kamu dengan baik. Tidak perlu menelepon. Ini adalah preman sekolah Jiang Yifeng. Aku sudah datang. Dia kenapa datang? Kamu lupa dia bukan hanya seorang preman sekolah, tapi juga anak kedua keluarga Jiang. Dengar-dengar dia sangat menyayangi Jiang Siwer, adiknya. Sekarang Jiang Laoshi dan Fang Qing pasti dalam masalah. Kenapa? Kamu pergi saja. Hei, Shun disakiti. Saya segera datang. Kakak, saya baik-baik saja. Tapi Fang Qing ini seringkali menyulitkan saya. Sebenarnya ini jelas merupakan salah paham dengan Jiang King Er. Salah paham semua. Semua salah paham. Gadis Fang Qing ini, kan, dia adalah seorang siswa yang direkrut khusus oleh sekolah kita. Dia memiliki sedikit masalah dengan tuan muda ketiga. Kepala, kau tutup mulutmu. Aku akan menuntutmu. Hahaha, tuan muda kedua. Bagaimana kalau kita biarkan hal ini berlalu? Shirley, bagaimana pendapatmu? Dia yang tersakiti harus membayar harganya. Saya ingin sekolah mengeluarkannya. Kepala tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Tutup mulut. Bagaimanapun juga, setiap tahun keluarga Jiang kami menyumbang berapa banyak untuk sekolah. Bagaimana bisa semua orang menyumbang ke sekolah? Dua muda? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Sekolah kami akan segera mengeluarkan saudara Fang Qing. Bahkan ayahnya yang bisu juga akan dikeluarkan. Fang Qiang, kenapa kamu masih terdiam? Cepat bawa papamu untuk mengurus proses pengunduran diri. Kepala, saudara Fang Qing, memiliki nilai tertinggi di provinsi. Bagaimana mungkin siswa yang begitu cemerlang bisa dikeluarkan begitu saja? Mereka yang telah mengganggu King King. Berdasarkan apa dia bisa dipecat? Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu tentang keluarga Jiang di kota Jiang? Seluruh sekolah ini milik keluarganya. Keluarga Jiang di kota Jiang. Apa yang salah dengan mengganggu orang terkaya di kota Jiang? Cheng Yun? Kau mengganggunya. Kalian semua tahu kan? Konglomerat terkaya di Jiangcheng. Cheng Yun adalah ibuku. Aku juga bisa tidak memecatnya. Tapi dia barusan mendorongku. Sepertinya dia harus berlutut dan meminta maaf padaku.
Apalagi yang mau dipertunjukkan? Nona Jiang memberi kalian kesempatan. Jika tidak mau berlutut, cepat pergi. Aku berlutut, aku berlutut. Ah ah, tidak apa-apa. King King. Ayah, jangan kita menikah, ayah ah. Hal ini cukup. Pergilah. Tomat, kamu tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana dengan si macan gunung? Saya sudah menemukan jalan belakang kepala sekolah. Bukan? Ini adalah tentang tuan muda kedua yang dipukul di sekolah. Apa? Jangan bergerak, bajingan. Aku akan membuatmu mati sekarang juga. Lepaskan aku, Kak Jiah. Kalau kamu punya kemampuan, bunuh aku. Baiklah kau. Ketuk aku. Hei, hei Suyawen. Apa yang kau lakukan? Jangan bunuh King King. Kalian mau pukul atau marah? Lakukan kepadaku. Apa yang dia gerakan dengan acuh-acuh? Sepertinya dia bilang dia meminta pengacara untuk Fang Xiong. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin membantumu. Mendukungmu setengah nyawa. Tuan Cheng. Di mana orangnya? Teman yang melakukan kekerasan sudah. Saya bilang Jiang Yifeng, anak saya. Orang lain? Si putra kedua sedang membimbing di kelas. Baiklah, baiklah, lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Apa gunanya belajar baik kalau begitu? Ibu saya adalah orang terkaya di seluruh kota. Mungkin kamu harus berlutut dan memukul-mukulkan dahi MU beberapa kali. Jika gadis ini merasa senang, mungkin akan mengizinkanmu pergi. Hahaha, siapa yang akan menyelamatkan saya, hahaha. Bukankah saya sudah memerintahkan? Di setiap sudut sekolah harus ditanami bunga peoni. Apa yang terjadi ini? Kepala Departemen Cheng. Anak sulung adalah teman sekelas yang bertengkar dengan anak kedua hari ini. Dia alergi terhadap bunga peoni. Ayah angkatnya datang setiap hari untuk memetik bunga. Kami juga tidak bisa menghentikan. Kamu bilang apa? Dia juga alergi terhadap bunga peoni. Bu, jangan-jangan dia itu Xiao Er. Apa dia benar-benar Xiao Erku? Mari kita pergi lihat. Ayo, lepaskan aku. Xiao Xiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Xiao Xiao, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Apakah ini permohonanmu? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Kamu menggantikan dia. Saya lepaskan dia. Dia, jangan lepaskan dia. Jangan, ya sayang. Bagaimana pertimbanganmu? Waktuku loh. Tapi sangat berharga. Baik. Saya. Ayah. Maafkan saya, di kehidupan berikutnya saya akan tetap menjadi putrimu. Ayah. Kakak. Kak Feng, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? King King, oh King Kingku yang malang. Ayah. Ibu juga orang Nanjing, turun ke bawah. Benar, ibu baru saja melihat mereka berdua, ayah dan anak, mengganggu Siwer. Siwer tidak sengaja mendorongnya sampai jatuh. Aku, Putri Cheng Yun, kalian juga berani mengganggu. Selayaknya kita membalas. Tangkap dua penjahat ini untukku. Ibu tunggu. Yinyuan, apakah kau masih melindunginya? Dia tidak memiliki giok di tubuhnya. Tadi aku melihat bahwa itu bukan adikmu. Bu, aku bukan maksud seperti itu. Aku hanya merasa tidak ada bukti yang jelas untuk membuktikan bahwa mereka. Dia sudah tertawa lagi. Aku rasa kita biarkan saja hal ini. Kakak dan ibu sedang membicarakan apa? Apa kita ada masalah? Tuan Cheng, menurut pendapatku, kirimkan Nona Xiao Er untuk mengganti pakaian. Agar dia tidak kedinginan.
mengenai hubungan Fang Qing dan Fang Ziong. Kami akan memeriksanya dengan serius. Kami tidak akan pernah membiarkan siswa yang bermoral buruk seperti ini muncul di sekolah Anda. Silakan pergi. Ibu, di mana saku jam saya? Jam saku saya hilang. Jam saku? Iya, itu adalah foto. Kakak dan adik. Foto bersama mama. Jam saku? Ya, 1 jam saku hilang ya hilang. Tidak bisa? Itu adalah satu-satunya foto saya waktu kecil dengan kakak-kakak saya. Ibu, cepat bantu saya cari ya. Ayo, Yun dan Yifeng. Kamu peluk adik sambil melihat. Kamera 321, Keju. Jika senyumku masih hidup. Mungkin dia sudah sebesar dia, kan? Jangan khawatir, ibu akan bantu kamu cari. Bantu Nona cari jam saku. Jangan lewatkan satu sudut pun. Ya. Tidak. Apakah kau tidak mendengar? Kau tidak mendengar. Tidak ada ibu. Takkan jam tangan saya hilangkan. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Semua Youzong sudah dicari. Tidak ada yang menemukan jam tangan si Miss. Hanya kecuali apa? Hanya kecuali di tubuh mereka. Yang lain sudah dicari. Fang Qiang, kamu iri karena aku punya ibu yang melindungiku. Jadi kau yang mencuri jam sakuku kan? Jam saku itu benar-benar penting bagiku. Aku memohon padamu. Kembalikan padaku. Bukan aku loh, aku tidak mengambilnya. Saat itu hanya ada kau dan aku di tempat itu. Bukan kau yang mengambilnya. Lalu siapa lagi? Apa mungkin kamu? Tidak mungkin, ayahku tidak akan mencuri. Tapi itu belum tentu. Siapa yang tidak tahu ayahmu adalah pemulung. Kalau dia terbiasa, melihat barang bagus langsung ingin mengklaimnya. Jam saku nonasia kita ini sangat berharga. Kalian mengumpulkan sampah seumur hidup juga tidak akan bisa membeli. Tadi hanya kalian berdua di sini. Bukan kamu yang mencuri, ya dia yang mencuri. Kalau kalian cerdas, segera serahkan jam saku itu. Kalau tidak, kalian akan merasakan hukuman penjara. Cepat ambil jam saku adikku. Bukan saya yang mengambilnya. Kau masih berani membela diri. 1. Berhenti. Kak, kau sedang melakukan apa? Apa kau ingin melindunginya? Aku percaya Fang Qing tidak akan melakukan hal seperti itu. Kak, kenapa kau membela mereka? Aku ini adikmu yang sebenarnya. Saya hanya ayah Ting-Ting sendiri. Bu, menurutmu bagaimana? Xiaer, pikirkan baik-baik. Apakah kamu tidak salah ingat, Bu? Bahkan kamu tidak mempercayai kami. Bu, bukan itu maksudnya. Bu pasti ada di pihakmu. Hanya saja apakah ini akan diletakkan di tempat lain? Tidak mungkin. Saya sudah membawa jam saku ini sejak kecil. Pasti dia cemburu karena saya punya ibu dan kakak. Jadi dia mencurinya. Jam saku ini milik Cheng. Kau percayalah padaku. Saya tidak memilikinya. Masih berani membantah. Lepaskan dia. Menyingkir kau, anak nakal. Lepaskan aku. Lepaskan. Bukan aku, benar-benar bukan aku yang mencuri. Lepaskan aku. Ibu. Barang-barang lain, rumah, apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya. Tapi hanya jam saku ini. Itu adalah kenangan antara aku dan kakak-kakakku. Lepaskan aku. Kak, kau tidak bisa pergi. Pergi lain kali. Kita lihat adik perempuan kita. Kau melihatnya, kan? Apakah saya masih punya jam saku? Bisakah kita pergi sekarang? Ini bukan jam saku saya, kan? Ini bukan jam saku saya, kan? Ternyata kamu yang mencurinya. Ya? Tidak mungkin. Ayah saya tidak akan mencuri barang. Ternyata kalian yang mencurinya. Aku tidak mengembalikannya dan berbohong. Mengapa seorang gadis memiliki pikiran yang begitu jahat? Ibumu tidak mengajarkanmu dasar-dasar sopan santun? Ibumu tidak pernah memberitahuimu bahwa kamu tidak boleh mencuri milik orang lain, ya? Jangan buang-buang waktu dengan dia. Sekarang, bawa dia pergi lebih awal. Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan polisi menangani. Tidak bisa. Saudara sekarang tidak punya tempat untuk tinggal. Bagaimana kamu masih percaya pada penipu yang menolak mengantarmu? Ibu, masalah belum jelas. Cukup, Yun. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Tidak perlu lagi dibicarakan. Kedua orang ini adalah pembunuh. Bawa mereka semua ke bawah. Biarkan mereka tahu aturan keluarga Jiang kita.
Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ah, kalian berdua mencuri sesuatu untuk dibawa. Bawa mereka keluar, ya. Ah, oh ayah, ayah. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Ayah baik. Ah ah, ayah. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Sekarang aku hanya punya kamu. Serahkan kunci batu ke keluarga pasien. Aku adalah dokter. Bagaimana keadaan ayahku? Tidak ada masalah, kan? Keadaannya tidak terlalu baik. Sebaiknya kamu pergi lebih awal. Ini adalah kwitansi pembayaran. Kamu pergi ke meja depan untuk mengurus administrasi rawat inap. Baik, saya pergi sekarang. Ayah? Ayah tidak perlu dirawat inap. Pulang saja, pulang saja. Ayah, tidak bisa. Dokter sudah bilang situasimu. Sekarang harus operasi. Ayah tidak apa-apa. Kebiasaan lama. Di rumah kita tidak akan mengeluarkan uang ini. Pak, Pak, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku bisa menyelesaikannya. Pak, aku pasti akan menyembuhkanmu. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Apakah itu Pangolin, sang juara kelas? Mengapa dia datang? Kudengar dia mencuri sesuatu dari putri seorang tuan tanah. Mungkin dia datang untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Jiang. Siapa sangka, dia terlihat seperti pria yang baik, tapi ternyata dia pencuri. Tidak malu. HMPH. Orang seperti ini masih berani datang ke sekolah. Sungguh sial. Jiang Yifeng. Dorong tower? Bodoh. Dorong tower. Jiang Yifeng. Apa urusanmu si jenius universitas? Bisakah kamu pinjamkan aku sedikit uang? Ayahku sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku sangat butuh uang. Pinjamkan aku sedikit saja sudah cukup. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Aku tidak salah dengar, kan? Ketika si jenius memintaku pinjam uang. Bro Feng, jadi ini pinjam atau tidak? Tentu saja tidak dipinjamkan. Uangku hanya untuk adikku. Kamu pikir kamu siapa? Pergi sana. Ayo main game. Sungguh sial. Mengapa Fang King datang? Dengar-dengar ayahnya baru saja dirawat di rumah sakit. Sekarang dia sedang mencari orang untuk meminjam uang. Oh ya? Kalau begitu kita akan bersenang-senang. Fang King mendengar bahwa ayahmu sakit. Kamu membutuhkan uang, ya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hei hei hei. Jangan begitu dingin dong. Setelah semua, kita pernah sekelas. Aku bisa membantumu jika kamu membutuhkan uang. Kamu benar-benar mau meminjamkan uang kepadaku? Tentu saja. Namun kamu harus bermain game dengan kami. Runzong, ini bukti bahwa Miss Xiao Xiao ada di sekolah. Mengapa begitu buruk? Ayo kita pergi ke sekolah dengan mobil. Cheng Zong, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sekolah hari ini? Saya ingin mengetahui bagaimana Xiao belajar di sekolah. Tenang saja, Xiao Miss. Dia berprestasi sangat baik di sekolah. Dia adalah teladan bagi teman-temannya dalam belajar. Hahaha. Pak Cheng, gedung sekolah ada di sini. Ya, mari kita pergi. Fuge, itu bukan adikmu dan Wang King? Ayo kita lihat. Hahaha. Masih ikut aku, keluarga pasien. Saya adalah dokter. Bagaimana keadaan ayahku? Tidak ada masalah, kan? Situasinya tidak terlalu optimis. Sebaiknya kamu pergi lebih awal. Segera. Ini adalah kwitansi pembayaran. Kamu pergi ke meja resepsionis untuk mengurus prosedur rawat inap. Ya, aku akan segera pergi. Hahaha. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Hahaha. Apa yang dilakukan? Ah, kakak kedua, cepat dorong aku.
Tidak apa-apa kan, Kak? Aku cuma bermain permainan dengannya. Kamu lihat, dia malah mendorongku. Padahal jelas kamu. Aku memperingatkanmu. Jangan berani lagi mengganggu aku. Adik, kita tidak bisa tinggal di sekolah lagi. Adik, ayo pergi. Fang King. Ini adalah hadiah dari Nona Xiao Er untukmu. Ambil ini untuk mengobati ayahmu yang miskin. Ibu, kalian sebenarnya di mana? Apakah ini keluarga Fang Xiong? Ayahmu kondisinya memburuk. Dia sudah di ruang gawat darurat. Cepatlah datang ke sini. Apa? Kalau seandainya tidak ada kelas, jangan sampai keluar rumah. Ini rumah pasien. Pasien sekarang perlu segera dioperasi. Apakah biaya operasi sudah kamu kumpulkan? Dokter, saya hanya punya segini sekarang. Saya mohon, berikan saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan mengembalikannya. Kamu berdiri dulu. Kami bisa memberikanmu sedikit waktu lagi. Tapi kamu harus cepat. Bagaimana Fang King bisa ada di sini? Tuan Chen, saya mendengar bahwa ayah Nona Fang sedang dirawat di rumah sakit. Dia sedang mencari uang di mana-mana. Saya akan mengusir mereka keluar. Tunggu. Bu. Sebenarnya, Bu, saya ingin bicara denganmu. Kakak, kenapa mereka ada di sini? Siwer bukan saudara perempuan kandung kalian. Selama ini kalian salah paham. Apa? Aku bukan anak keluarga Siang. Tidak heran ibu sering mengucapkan kata-kata menyakitkan di rumah. Ternyata dia selalu merindukan. Putri besar keluarga Jiang. Hanya bisa aku. Bagaimana jika pada saat ini aku mengalami reaksi alergi? Putri sulung keluarga Jiang. Hanya bisa aku. Hanya aku. Ketika ibumu memberikan bunga padamu, bukalah pintu. Tuan, bawa masuk. Tuan, apa yang terjadi? Saya merasa tidak enak. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kau alergi? Saya juga tidak tahu. Saya hanya mencium bunga peoni, dan saya jadi gatal-gatal. Kenapa di kamarmu ada bunga peoni? Hari ibu segera tiba. Aku berpikir untuk memberikan sekuntum bunga untukmu. Bu, aku merasa sangat tidak nyaman. Sian R, jangan. Takut aku membawamu ke rumah sakit? Kamu tunggu. Kak, kenapa kamu menghalangiku? Alergi setelah meminum obat. Alergi bunga peoni. Dia pasti saudara perempuan kita. Ibu pasti salah. Aku akan membawanya untuk tes DNA lagi. Tapi sebaiknya kamu tetap menjauh darinya. Kak, kamu ngomong apa? Aku tidak mengerti. Aku pergi lihat saudara perempuanku dulu. Apa ini sebenarnya terjadi? Nafsu Nuri tidak cukup hanya dengan menyamar sebagai adik perempuanku. Tetapi dia juga mencoba mendekati sekolahku. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan saya. Apakah kamu berpura-pura seperti ini untuk memancing simpati saudara laki-lakimu? Saya katakan padamu, tinggalkan saudara laki-lakiku. Apa yang sedang dilakukan Zhang Yige? Bro, kenapa kamu datang? Jiang Yifeng, apakah aku sudah bilang padamu? Jangan suka mengintimidasi orang? Kamu sedang melakukan apa?
Dia telah memecahkan sup yang diberikan kepada Yang Master. Apapun alasannya, kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti itu. Ayo pergi. Tidak perlu menunggu. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Tunggu sebentar. Ini terimalah. Anggap saja ini permintaan maaf saya untuk adik saya. Terimalah. Saya dengar ayahmu dirawat di rumah sakit. Kamu butuh uang dengan cepat, kan? Kalau dia tidak mau, ya sudah. Terima kasih. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Terima kasih. Tuan Cheng, ini adalah hasil tes DNA terbaru. Hasil tes DNA sebelumnya salah diambil oleh rumah sakit. Jadi, Nona Xia benar-benar adalah putri kandung Anda. Aku tahu kamu punya banyak hutang perjudian di luar sana. Semuanya bisa kubayar untukmu. Tapi nanti kamu harus kerja untukku. Ibu, hasil tes DNA sudah keluar? Yiyun, ternyata kita salah duga. Xing Er adalah adik kandungmu. Apa? Saudara? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa saya tidak mengerti? Bunga matahari, tidurlah yang nyenyak. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kakakmu. Ibu, bagaimana mungkin ini? Hasil DNA terakhir jelas menunjukkan bahwa dia sudah bersama saya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak akan menipu saya. Kali terakhir adalah rumah sakit yang keliru. Xiao Xiao adalah saudara kandungmu yang sebenarnya. Tapi tidak ada. Ada tapi saya salah paham. Xiao Xiao sudah lama. Besok akan diadakan konferensi pers. Mengumumkan dia sebagai keturunan ketiga dari grup tersebut. Lumut. Tunggu sebentar di sini. Kamu pergi panggil Tuan Besar keluar. Ikan susu yang harum. Ini adalah yang kamu bawa saat kecil. Mungkin di masa depan kamu bisa mengandalkannya untuk menemukan ibumu. Xiao Er, apakah itu kamu? Mengapa kamu yang muncul? Kamu masuk bagaimana? Ma, aku yang biarkan dia masuk. Kamu? Kenapa kamu biarkan semua orang masuk? Ayah, kamu harus sopan padanya. Dia adalah wakil kapten. Dia untuk kakak ipar saya. Dia hanya seorang anak petani. Kamu ingin masuk pintu keluarga Jiang kami? Wang Qi, apakah ibumu tidak pernah mengajarkanmu? Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang bukan milikmu. Berhenti. Fang Qing, kau ingatlah, keluarga Jiang kami bukan tempat untuk wanita seperti dirimu. Anak laki-laki kami juga bukan seseorang yang bisa kau goda. Mom Shuang-Shuang, kau terlalu berlebihan mengatakan hal itu. Dia hanya datang untuk mengembalikan jaketku. Yiyun, kau masih muda. Kau tidak mengerti. Wanita seperti dia sudah sering aku temui. Mereka pikir berpura-pura menderita bisa membuat mereka menikah dengan orang kaya. Itu adalah keinginan yang egois. Kenapa kau bisa bilang seperti itu tentangku? Kenapa kau bisa bilang seperti itu? Tentang aku. Ibu, lihat dia. Apakah dia masih berani berbicara denganmu? Apa yang aku katakan tidak benar? Seorang gadis berlari ke rumah pria di tengah malam. Ibu, apakah kamu tidak pernah mengajarkanmu tentang harga diri? Cukup, Bu. Jangan bicara lagi. Tenanglah.
Saya akan membawamu pergi. Maaf, Pangeran. Ibu saya tidak bermaksud begitu barusan. Saya minta maaf atas namanya. Jangan minta maaf. Kalau begitu, ya sudah. Satu lagi. Tunggu sebentar. Pakailah mantelmu. Nyonya, masih ada waktu sebelum acara dimulai. Makanlah dulu untuk mengganjal lapar Anda. Nyonya, apa yang terjadi? Kue ini dibuat oleh pekakas. Bagaimana bisa sampai kelalaian seperti ini? Ambil kue itu dan beritahu Xiaoer untuk tidak memakannya sama sekali. Tidak apa-apa, Sir. Mama, apa yang terjadi? Aku tidak apa-apalah. Aku hanya lapar. Jadi saya hanya makan beberapa suap. Bu, kamu juga makan beberapa suap. Rasanya enak sekali. Kamu tidak alergi obat, kan? Ah, Bu. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Bu, cepat coba. Ya, saya tidak lapar. Ibu, cobalah sedikit. Biasanya ibu suka kue ini. Saya khusus menyuruh orang membelinya. Biasanya juga makan? Ya. Ibu, apa yang terjadi? Apakah Yao Chuizu melihat ibu saya? Nyonya akan mengomunikasikan proses selanjutnya. Dia akan kembali sebentar lagi. Jenis kue ini jangan pernah disajikan lagi. Kalau ada masalah, tidak seorang pun dari kalian yang akan bertanggung jawab. Sudah kudengar? Zhao Tiezhu. Kalian pasti harus berhati-hati. Apakah ada masalah dengan kue ini? Emer Zhao? Sepertinya ada bunga peoni di dalam kue ini. Untungnya Nyonya menemukan ini tepat waktu. Nona, Anda tidak makan kan? Saya. Saya hanya makan beberapa suap. Tuan Zhao Chai, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya pergi lihat ibu saya. Saya ingin melakukan tes DNA lagi. Saya curiga pada ibu. Tuan, apa yang terjadi? Isi, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Ibu baru saja makan beberapa gigitan kue. Sedikit alergi. Oh ibu, apa yang kau lakukan? Kau sudah lama tidak pulang. Jadi aku datang untuk melihatmu. Tidak perlu sekarang. Nanti saja ya, Hom. Bagaimana bisa alergi? Sebelumnya bukannya kau bilang kau terus-menerus memakannya? Saat memakannya sebelumnya juga ada sedikit. Tapi aku tetap suka. Anak bodoh, Mama akan membawamu untuk minum obat, ya? Konferensi pers segera dimulai. Baik.
Hari ini saya mengundang kalian untuk menandatangani. Saya akan mengumumkan tentang urusan teman sekamar. Di samping saya ini, adalah satu-satunya putri keluarga Jiang, Jiang Siwer. Mulai hari ini, Siwer akan mewarisi 30% saham grup. Silakan. Terima kasih, Mama. Tunggu sebentar. Dia bukan kamu. Kamu datang ke sini kenapa? Dia bukan putrimu. Kamu bilang apa? Dia bukan putri saya. Siapa saya? Saya adalah Jiang Xiao. Apa kamu sedang bercanda? Cepat buang wanita gila ini keluar. Saya tidak berbicara sembarangan. Saya adalah orang yang diselamatkan ayah saya dari kebakaran besar. Ayah saya bilang lokasi kebakaran itu berada di dekat rumah Zhang. Bukankah kalian terus mencari alergi bunga peoni? Anak yang diajar oleh seorang pengemis tidak akan memiliki pendidikan. Dasarnya menunjukkan sifat rendah diri. Dulu memang terjadi beberapa hal yang membuat ibu salah paham. Tapi sekarang kesalahpahaman itu sudah dipecahkan. HMPH. Dan aku adalah putri dari keluarga Jiang. Dan kau selalu menjadi orang miskin yang hina. Jangan bermimpi. Kau bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatuku. Ah, dia hanya penipu. Meniru saudara perempuanku sudah cukup. Sekarang berani mengganggunya. Apakah kita keluarga Jiang dianggap mati? Panggil orang, patahkan tangannya. Saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Dari mana kamu mendapat jimat ini? Jimat ini selalu saya bawa sejak kecil. Ibu, apakah kamu akan meragukan ayahku lagi? Jangan lupakan kata-kata ini. Dia dan ayahnya itu sama saja dengan pengemis. Mungkin dia pengemis pria. Wanita ini penuh dengan kebohongan. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa Ser adalah putri kandung saya. Kamu itu palsu. Kalung giok ini sebenarnya ditemukan di mana? Saya tidak, bukan saya. Ini kalung giok saya, milik saya. Ibu, sepertinya ini adalah kalung giok saya. Ini adalah giok milik putri saya. Lepaskan dan kembalikan padaku. Ah, masih hidup. Lain kali kamu membuat adikku begitu kuat. Aku akan memaafkan hal itu. Sekarang kamu masih ingin memperjelas adikku. Ambil dia. Mencuri barang berarti harus menerima hukuman. Kamu bilang lebih baik potong tangan kiri dulu atau tangan kanan dulu? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kalian, kalian bisa melakukan tes DNA. Kamu juga layak untuk tinggal di sini. Aku sudah membuat anak-anak lagi. BH. Hasilnya sudah keluar. Saya sudah mengulang tes DNA ini. Hasilnya sudah keluar. Kak, saya hanya tersenyum. Lagi pula dia yang pertama kali menyinggung anak-anak. Atau apakah kakak juga percaya pada kata-katanya? Percaya atau tidak, kita lihat saja. Semua ini salahmu. Semua ini karena pesonamu. Saudara besar yang menawan. Ibu adalah seorang wanita. Kita harus berbakti dan memperlakukannya dengan baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu siawarku. Kalau begitu, lepaskan semua pakaiannya dan lemparkan keluar. Kalian berdua masih diam saja kenapa? Segera lakukanlah. Ibu. Ayah. Haha.
eh, 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 eh. Ah, ah. Eh. Kalau mau mati, jangan hentikan. Pukuli aku keras-keras. Berhenti, eh. Mengapa kau membela mereka berdua? Aku adalah saudara perempuanmu. Apakah aku saudara perempuanmu? Lihatlah hasil DNA ibu. Ini hasil tes DNA yang dibuat oleh Xiao Xiao untukmu. Ini hasil tes DNA yang kubuat dengan tim terbaik. Tidak ada pihak ketiga yang akan menyentuh karya ini. Tidak perlu. Singer pasti adalah putri kandungku. Kau tertawa? Seandainya aku sekarang berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Kemudian dengan patuh menyerahkan jimat itu. Kau belum tahu apa yang dilakukan putrimu hari ini, kan? Dia berkata bahwa dia adalah nona tertua dari keluarga Jiang. Sedangkan kau, di mataku, kau hanya seorang pengemis yang bau. Cepat bawa dia pulang dan ajari dia. Ya. Lihat jaket kulitmu ini sudah mengelupas. Aduh, masih ada sepatu ini. Sudah bolong-bolong. Kotor dan bau. Apa yang dipikirkan petugas keamanan? Membiarkan orang menjijikan masuk. Kotor sekali mataku. Hari ini aku senang. Makan saja sudah cukup. Bukan uang yang kamu cari. Kamu hanya seorang peminta-mintai. Peminta-mintai harus merunduk dan berterima kasih. Aturan peminta-mintai apakah perlu saya ajarkan? Ah ah ah. Ah kau tidak bilang panggil satu puncak, saudara. Kau memprovokasi apa? Saya hanya ingin menakut-nakutinya. Kamu tidak apa-apa? Hampir saja aku memuntahkanmu. Kesabaranku terbatas. Kasih atau tidak? Tersenyum. Terima kasih, Kak. Lihat dengan jelas ini di mana. Datanglah lagi lain kali. Tempat keluarga Jiang. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Dengar tidak? Kenapa kamu juga menatap ke atas? Aku tidak akan pernah terlibat dengan keluarga Jiang lagi. Tidak akan pernah menginjakkan kaki ke rumah Jiang lagi. Kalian cepat-cepat ambil jalan yang mereka lalui. Ah, sekali lagi. Sangat bau, sungguh menjijikan. Ayah, aku baik-baik saja. Nanti kita. Nona, yang Anda minta, DNA Fangkin dan wanita itu telah diuji. Ibu menyuruh Yao Techu untuk melakukan perbandingan DNA-ku. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tahu, tahu. Nyonya besar tenang saja. Saya pasti bisa melakukannya. Nyonya besar dari keluarga Siang. Pasti Anda sendiri. Kamu terkejut melihatku, ya?
Apa ini semua? Bisa digunakan di desa? Kamu tinggal di sini? Apakah yang ini bisa digunakan? Perlengkapan anjing saya jauh lebih baik daripadanya. Ini rumahmu? Wah Tuhan, tidak ada bedanya dengan tempat sampah. Putri besar keluarga Jiang ternyata tinggal di daerah kumuh. Kalau sampai terdengar, semua orang akan tertawa. Haha, kamu bilang dia bisa membesarkanmu seperti ini? Benar-benar hebat. Oh, kamu datang untuk apa? Di mana ayahku? Kakek tua itu sudah aku pingsankan. Nona, ini ditemukan saat konferensi pers rating kemarin. Selain itu, DNA Nona Xiaoer juga telah kami ulang. Saya mengerti. Gadis yang bernama Fang Qing ada di mana? Saya ingin melihatnya. Baik, saya akan mengambil mobil. Ibu, lepaskan saya. Kak Jiang. Cepat. Seharusnya kamu tidak muncul. Seharusnya kamu mati dalam kebakaran itu. Jika mau disalahkan, salahkan saja dirimu yang seharusnya tidak hidup. Aku benar-benar benci kenapa ibumu tidak menggugurkanmu dulu. Hahaha. Ibu, kenapa kamu datang? Ada apa? Tidak apa-apa. Saya sudah seperti ini saat datang. Ayo cepat pergi. Kamu terlalu menakutkan. Sing Er. Jaga Sing Er. Tolong, bantu saya. Ibu, saya adalah Siwer. Saya adalah Siwe. Cepatlah, cepatlah. Siwer, aku datang. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ah, bangun. Tolong putriku. Ayah memohon padamu, tolong. Pergi cocokkan diriku dan Fang Song. Baiklah, Nyonya. Kak, aku hampir tidak bisa bertemu denganmu lagi. Pemandangan, pemandangan. Kau ingin membunuhku. Kak, aku sangat takut. Dia bilang suruh aku pergi ke rumahnya dan membakar aku. Apa? Aku takut? Aku takut? Tunggu aku. Cuaca cerah. Kamu benar-benar beruntung. Kamu sudah sadar, sekarang kamu perlu istirahat. Tidak cocok untuk bergerak. Ada luka bakar di lengan dan kaki. Hati-hati jangan sampai terkena air. Jika ada masalah, panggil saya. Hei, apa kabar? Apakah kamu tahu di mana ayahku? Ayah adalah pria yang datang bersamamu. Dia belum bangun, tapi kamu tidak perlu khawatir. Wangki-wangki di mana? Jadi maksudmu itu bukan alergi bunga peoni, tapi alergi mangga. Hasil tes memang menunjukkan seperti itu. Kami juga merasa heran. Nyonya, Anda alergi peoni. Bagaimana mungkin Nona Singer alergi mangga? Tapi gadis yang Anda kirim ke rumah sakit hari ini memang alergi bunga peoni. Orang yang alergi bunga peoni cukup banyak. Tidak terlalu banyak. Selama bertahun-tahun, saya hanya menerima 2 pasien. Yang satu sudah sembuh sejak lama. Kondisi alergi Fangking selama beberapa tahun ini memang tidak ada perubahan yang baik. Itu sangat mirip dengan Anda. Menganiaya adik perempuan saya pantas untuk dibunuh 1000 kali.
Jangan-jangan. Mengapa tidak boleh ibu? Tidak boleh ibu. Kamu memohon belas kasihan baginya. Kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan? Hampir saja membakar adik perempuan. Bukan dia? Bukankah kamu paling sayang padanya? Dia hampir saja dibunuh oleh perusahaan properti. Sungguh keterlaluan. Kakak, aku benar-benar baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Lihat, aku baik-baik saja, kan? Ah, tanya sekali lagi. Apakah kamu salah atau tidak? Terus, aku milikmu. Baik-baik saja. Ah, tidak, jangan satu. Tuan, laporan tes DNA sudah keluar. Nona Fangking adalah putri Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tertawalah, tertawalah. Tidak, tidak akan. Semua ini bohong. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Kamu bilang semua ini salah ibu. Ibu sebelumnya sudah mengatakan banyak hal yang keras. Iya, ibu yang salah. Kamu baik-baik saja, kan? Kalian seperti ini juga sangat mengganggu istirahat pasien. Keluar dulu. Semua bau harum adalah milik ibu. Bau harum yang nakal itu, Siang Er. Kamu cepat bangun. Kamu memukul aku juga baik-baik saja. Mengutuki dan memukul aku juga boleh. Bangunkan dirimu dan lihatlah ibu dengan baik. Siang Er. Fangking? Oh Fangking. Kau memang beruntung. Siapa yang melakukannya? Siapa? Ada apa? Jadi bisu? Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja. Apakah ada yang memberitahumu untuk tidak mengganggu Fangking? Semua salahku. Pukul aku saja. Paman Fang sudah bangun. Kalian sendiri yang jelaskan padanya. Kamu harus pergi. Saya tidak. Kamu tidak bisa pergi. Saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri. Ada apa ini? Pasien Cheng tidak kooperatif dengan pengobatan. Bersikeras ingin keluar dari rumah sakit. Apa ada yang salah dengan pengobatannya? Baiklah. Untung saya tidak apa-apa. Dia masih punya luka bakar besar di punggungnya yang belum sembuh. Ada satu di lehernya. Bersikeras ingin keluar dari rumah sakit. Lebih baik kita berobat dulu. Kesehatan itu yang utama. Saya tidak punya uang. King masih perlu diobati. Saya harus keluar untuk mencari uang. Tubuhmu seperti ini. Masih mau cari uang? Biaya pengobatan King saya yang tanggung. Biaya obat untuk putri saya akan saya kumpulkan. Tidak, tidak, jadi akhirnya. Saudara Fang yang besar, tolong jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau saya ajak Anda membeli 2 pakaian? Tidak perlu. Pakaian ini dibeli oleh King untuk saya. Selama bertahun-tahun saya menjahit dan menambalnya. Saya terus memakainya. Tidak rela untuk mengganti. Bangunlah. Benar-benar anak yang paham. Jika Tuan Cheng tidak ada masalah, aku harus melihat putriku. Abang besar. Aku keluar.
Kalian datang lagi untuk mengganggu putriku? Ah, dia sebenarnya berbuat salah apa kepada kalian? Kenapa kalian memperlakukannya seperti ini? Kalau ada masalah, hadapi saja ayahku. Mengapa harus mengganggu seorang gadis kecil? Tuan muda kedua, aku mohon padamu. Tolong biarkan putriku. Biarkan aku bekerja keras. Apapun akan aku lakukan. Saya mohon padamu. Perawat, bagaimana dengan putri saya? Itu. Maaf, maaf, saya salah. Apa yang Anda lakukan ini? Maafkan saya, Nona Nan, saya salah. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki sesuatu, maka saya mohon padamu. Tolong, Tuan muda kedua, ampuni putriku. Jangan terus menyakitinya. Jangan memukulnya lagi, ya? Maaf, Nange. Aku salah. Ceng-ceng, di mana? Itu. Tolong, Liu Ye. 7070 adalah putriku. Apa yang kau katakan? Kalian pasti punya cara baru untuk mengganggu putriku, kan? Bukan kami. Benar, kami benar-benar terus mencarinya. Cincin ini diturunkan dari leluhur kami. Sejak kecil selalu ada di badan nenek. Saya tidak salah mengenali. Ini adalah suami dari mertua kita. Mereka sekarang terus mencarinya, sungguh. King masih seorang gadis terhormat. Selama bertahun-tahun dia tinggal di rumah reot ini. Anak ini benar-benar menderita. Kak Fang, jangan pernah katakan seperti itu. Tanpa dirimu, King akan. Saya benar-benar tidak mengerti kalian yang kaya ini. Mereka yang mengganggu dia adalah kalian. Sekarang mencari putrimu masih kau. Jika aku tahu dia mengalami semua ini di sekolah, aku akan membiarkannya tidak pernah kembali ke sekolah. Tidak, Big Brother Song. Kita akan mengganti rugi. Kita pasti akan mengganti rugi. Bagaimana kita mengganti rugi? Masukkan dia ke rumah sakit. Apakah ini yang disebut memperbaiki? Paman Fang, bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, saya tidak akan bersuara. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, bahkan jika Anda membunuhnya. Apakah itu bisa menggantikan semua luka yang diterima King? Saya dulunya bisu. King sudah bertahun-tahun mengikuti saya. Dia telah menderita banyak. Dia telah mengalami banyak penderitaan. Anak ini sangat pintar. Dia sangat patuh. Big Brother Fang. Saya tahu bahwa Anda selama ini telah merawat King dengan sangat baik. Dibesarkan begitu baik dan penuh pengertian. Pasti tidak mudah bagi Anda. Pasti juga sangat membenci saya. Tapi memang begitu. Kakak keduaku adalah nyawa saya. Saya memohon pada Anda. Saya putus dengan Anda. Chang Zong. Saudara Wang. King akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika mengikuti saya. Tidak menikmati pendidikan yang berkualitas. Saya tahu kamu tidak mudah. Juga sangat berat. Tapi King tetap membutuhkan seorang ibu. Kedepannya tidak perlu bekerja sambilan. Tidak akan lagi menderita apapun. Saya mengerti maksudmu. Kamu ingin membawa King pergi dariku. Silakan. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan untuk King Yo. Tapi selama King mau. Selama King bahagia. Kapanpun dia ingin kembali.
Dia bisa kembali kapan saja. Kak Fang, terima kasih. Anda adalah penyelamat besar bagi keluarga Jiang kami. Penyelamat besar, kakak. Saya tidak akan melupakan. Paman Fang, di sini ada 800.000. Ini sebagai ucapan terima kasih atas semua perhatian Anda kepada Xiaor selama bertahun-tahun. 800.000? Tidak, 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 tidak boleh diterima. Kak Fang, kami tidak ada maksud lain. Memikirkan betapa sulitnya kamu merawat King selama ini. Kita selalu ingin membalas budi. Tenang saja, ini yang bisa kami berikan sementara. Nanti asisten akan menghubungi. Ayahku membesarkan King dari kecil hingga sekarang. Anjing ini. Aku tidak peduli dengan yang lain. Aku hanya ingin merawat seorang putri. Inilah satu-satunya kekhawatiran saya sepanjang hidup. Sejak saya besar, saya menempatkan botol susu di sini. Saya berhati-hati saat memberinya makan. Saya memeluknya dengan lembut. Saya takut menyakitinya. Kalian tahu kan? Big Brother Wang. Dia sangat mengerti. Sangat berbakti pula. Kak Wang, Anda seharusnya menerimanya. Ini adalah balasan dari King untuk Anda. Tidak. Saya tidak mau apa-apa. Hanya mau kalian baik kepada King. Itu lebih baik daripada memberi saya apapun. King. Sekarang ada ibu. Aku benar-benar senang untuknya. Aku benar-benar senang untuknya. Tapi kalian baru saja mengganggu dia. Aku khawatir dia tidak akan menerima kalian dalam waktu dekat. Kalian tidak bisa memaksa anak. Dia akan menerimanya setelah dia memahami semuanya. Berilah dia sedikit waktu, oke? Tentu, tentu. Naruto sudah bangun. Naruto sudah bangun. Bagaimana kalian bisa di sini? Kakashi dan saya, kita berdua menjadi pasangan. Apa yang ingin kau lakukan? Kakashi, aku adalah ibumu. Apa? Bu, jangan sentuh saya. Siwer, saya adalah kakak ketika masih kecil. Saya sudah mencintaimu cukup lama. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya bukan anak kecil lagi. Siwer, semua ini salah saya. Kamu memukul saya. Kamu juga memukul saya. Cara kedua tuan ingin menyiksaku kali ini. Lakukan saja. Tidak perlu repot-repot begitu. Semua salahku, Siwer. Aku seharusnya mati. Aku akan melindungimu di masa depan. Cukup tidak membuliku. Masih mau melindungiku. Kedua tuan, lihatlah luka-luka di tubuhku. Yang mana yang bukan karena perintah sang anak bungsu Anda? Fang Er, aku tahu Anda adalah Fang Hua. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi yang kukatakan, aku bukan Fang Er. Aku adalah Fang King. Di mana Fang Er yang kalian bicarakan? Tidak perlu lagi. Xiaer pasti adalah putri kandungku. Xiaer, kau mau memaafkanku. Biarkan aku melakukan apa saja. Aku mau. Aku sudah bilang. Aku bukan Jiang Shan-er. Aku Fang Qiong, bukan. Baiklah, kau bukan. Jadi kami panggil kamu King ya, Bu. Di mana ayahku? Kalian tidak melakukan apa-apa padanya, kan? Di mana ayahku? Ayah ada di sini, Nak. Ayah sudah ada di depan pintu. Ayah, ibu, adik baru bangun. Emosinya masih belum stabil. Dan kupikir dia tidak ingin bertemu dengan kita sekarang. Kita sebaiknya tidak memprovokasi dia. Biarkan dia sendiri untuk sementara. Ayah memang sudah sembuh.
Sup ginseng yang Ibu Cheng buat, cobalah. Cheng telah memasak sup ginseng ini selama 6 jam, Mam. Coba seujung sendok saja. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan aku. Sekali lagi berpura-pura menderita. Kau hanya mengandalkan cara ini untuk mendapatkan simpati kakakku. Aku bilang padamu. Jauhkan dirimu dari kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan minum. Juga tidak akan minum sup apapun. Pergilah kau. Siuer tidak. King, maafkan Mama. Sebelumnya, Mama tidak baik padamu. Ini adalah kesalahan Mama. Mama selalu ingin melakukan sesuatu untukmu. Bisakah kamu memberi Mama satu kesempatan? King, kamu lihat ini apa? Ambil dan kembalikan padaku. Ini milikku. Ah, maaf. Baik. Aku dan ayahku hanya pengumpul sampah. Biaya bulan ini aku dapat dari mengumpulkan sampah. Cheng Zong, bisakah kau tidak datang membantuku lagi di masa depan? Kak Fang, saya ingin datang untuk melihat tempat tinggal King. Sekalian melihat King. King sudah keluar. Belum kembali. Silakan duduk, Cheng Zong. Ini adalah tempat tinggal King, kan? Sebenarnya cukup baik. Tapi terjadi kebakaran besar. Ada yang hilang. Suge. Ini adalah soal-soal yang biasanya diselesaikan Kin. Mengapa harus dibaca nama Kin? Semuanya adalah kertas soal bekas. Kondisinya sudah dihapus dan terus digunakan. Dulu dia belajar dengan berbaring di jendela. Aku ingin membawanya untuk membeli yang lebih baik. Gadis itu tidak mau melakukan apa-apa. Jadi aku memukul meja itu. Meja itu terlihat jelek. Menghadapi lagi. Ah iya. Dan foto ini juga. 11.000 untuk satu foto. Saat aku memotret, King tidak mau. Dia bilang itu hanya sia-sia. Kamu membawa King pergi. Aku bisa berdiri di sini. Melihat foto King. Mengapa pakaian ini begitu besar? Seragam yang disesuaikan oleh sekolah terlalu mahal. Dia bersikeras membeli pakaian ukuran besar. Katanya lebih murah. Tapi nanti dia akan jadi nyonya besar. Jangan lagi membuatku susah. Aku juga bisa berpakaian cantik seperti anak-anak lainnya. Kak Fang, terima kasih telah merawat King selama bertahun-tahun ini. Selama bertahun-tahun ini kau telah bekerja keras. Aku adalah seorang ibu yang adil. Cinta ini telah melakukan banyak kesalahan. Apakah dia akan memaafkanku? Yang penting kau baik kepada King. Dia pasti akan mengingatnya. Berikan padanya waktu lagi. Aku yakin dia pasti akan menerima kalian. Kuat. Akan terlambat nanti. Cepat, lebih cepat lagi. King harus pergi ke sekolah hari ini. Aku harus mengantarnya. King. King. Dulu kamu selalu berjalan ke sekolah seperti ini? Tidak akan lagi. Setiap hari nanti ibu akan mengantarmu. Nyonya, bagaimana kalau kita naik mobil dulu? Tidak. Aku ingin menemani King. Kiki, tunggu ibu. Kiki, tunggu ibumu. Minta. Kiki. Chen. Aku bantu kamu. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri.
Hapus semua foto dan video sebelumnya. Siapapun yang berani mengganggunya, itu sama saja dengan melawan saya. Saya pergi. Mbak King, makan malam di rumah saya hari ini saja. Bagaimana kalau ibu saya yang memasak? Kalau begitu, saya ajak kamu makan ya. Kamu mau makan apa? Oke, saya akan bantu kamu mengangkatnya. Tidak usah, Tante. Nona Xiao Er. Kamu hanya bisa melihat dia merebut si Xiao Er? Kak, saya sudah mencarimu lama sekali. Guru mencarimu. Apa dia mencariku? Oh kau. Ayo kita pergi bersamanya. Cepat, datanglah. Oh ya, kalian mau apa? Mau apa tentu saja untuk mengajari Fang Xiaojie satu pelajaran. Saya tidak melakukan apa-apa dengan baik. Apa pekerjaanmu? Tapi kamu lahir sebagai sebuah kesalahan. Kamu hanyalah seorang manusia. Apa kamu tidak melihat cermin? Lihatlah penampilanmu. Kamu lihat, di mana kamu memiliki rupa keluarga Jiang. Juga layak untuk bersaing dengan Miss Yaer. Kau tidak tahu, jika wajah secantik ini tergores, apakah masih bisa mendapatkan kasih sayang dari tuan kota? Aku rasa kamu masih belum cukup sadar. Kamu hanyalah seseorang yang tidak bisa membayar uang sekolah. Berani-beraninya kamu setara dengan Missing Air. Kamu benar-benar berhayal. Tidak, aku benar-benar tidak. Sudah sekarang ini, Meng Meng belum juga pulang sekolah? Mama, 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 apakah kamu datang untuk menjemputku? Angin, Meng Meng belum juga pulang sekolah? Tidak mungkin, pada jam ini dia harusnya sudah keluar. Oh Mama, bisa jadi ya, dia sudah pergi lebih dulu. Tidak mungkin, saya sudah menunggu di sini selama 2 jam. King King pasti belum pulang sekolah. Jangan-jangan King King terjadi sesuatu? Bu, jangan panik dulu. Saya segera kembali untuk memeriksa. Tidak, saya juga harus pergi. Bu, tunggu saya. Aku juga ikut denganmu. Kakak mungkin sudah pulang lebih dulu. Kak, ayo kita pulang dulu. Tidak, pergi ke Kitty dulu. Aku tidak bisa mencarimu cepat. Sekarang, Tuan Muda kedua dan Nona Xiao kedua seharusnya sudah sampai di rumah. Orang itu penting untuk memiliki kesadaran diri. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan pernah muncul di depan keluarga Jiang seumur hidup saya. Apakah kamu benar-benar takut dibalas oleh keluarga Jiang? Oh, ukuran payudara Nona sangat besar ya. Kalian tidak takut dibalas oleh keluarga Jiang? Oh, ukuran payudara Nona sangat besar ya. Hahaha. Cepat panggil keluarga Jiang untuk menghukum kita. Ya, perlu aku bantu panggil mereka datang? Ahahaha, kamu ini hanya sampah. Keluarga Jiang mencarimu hanya untuk bersenang-senang. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Nona Xiao kita baru yang dirawat keluarga Jiang selama 20 tahun. Nona, kamu itu siapa sih? Kalau berani, bunuh saja kami hari ini. Atau tunggu sampai aku keluar. Akan kubuat kalian semua membayar harganya. Kamu sedang bermimpi apa sih? Apa kamu lupa siapa yang memaksamu masuk ke gedung ini? Meskipun kamu memberitahu yang master kedua, lalu apa? Yang peduli hanya Xiao Er dari kami. Nona, kamu ini hanya seorang pengunjung. King King, kamu sebenarnya di mana? Aduh, 10 menit sudah berlalu. Belum ada yang datang menyelamatkanmu. Hahaha.
Di mana harga yang kamu katakan? Itu, hahaha. Aku bilang padamu. Hanya berdasarkan kamu ingin menangkapku. Tidak ada gunanya. Cepat sembunyikan itu. Ibuku dan kakakku pergi. Tuan muda kedua, Cheng Zong, apa yang terjadi dengan kalian? Masih tidak ada ibu. Aku sudah bilang sejak lama. Dia seharusnya dalam kondisi yang baik. Sebelumnya kita begitu mengganggunya. Dia juga seharusnya menghindari kita. Kamu sudah berapa lama di sini? Saya baru saja datang ke sini. Kamu bukan bilang di sebelah barat, kenapa sudah cepat ke sebelah timur? Terlalu terburu-buru. Jadi arah yang salah, bro. Apa maksudmu ini? Apakah kamu menyalahkanku? Kalian tidak perlu pakai deterjen lagi untuk mencuci. Menunggu apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Mundur. Ah, kau tidak berpikir bahwa kami menyembunyikan pedagang itu, kan? Kau jangan lupa. Aku sudah tinggal bersama kau bertahun-tahun sebagai adikmu, bukan? Aku terlalu senang. Tidak ada gunanya menyalahkannya. Sile mencurigai aku. Aku benar-benar marah. Baiklah, orang kecil itu tidak tepat. Mari kita cari di tempat lain. Fang Qian tidak menyangka bahwa kakak dan ibu sangat peduli padamu. Kamu benar-benar baik. Aku benar-benar memikirkanmu. Kamu benar-benar menyebalkan. Bawa dia keluar. Pasti. Kamu pasti sudah memberitahu kakak tentang hal ini, kan? Sebenarnya, aku tidak ingin menggunakan ini padamu. Kak, kamu benar-benar menyebalkan. Kepala sekolah tidak memberitahuku. Mungkin dia bersama teman-teman. Tidak, orang-orang ini pasti ada masalah. Obat ini sudah aku cari dengan susah payah. Kamu harus minum lebih banyak nanti. Minum. Keluar. Namamu apa? Aku tanya namamu apa? Aku tidak punya. Aku bukan saudara laki-lakimu. Itu saudara perempuanmu, saudara perempuanku. Dia bukan saudara perempuanku. Bagaimana dia membersihkan diri di dunia ini? Menghina saya. Ini tidak adil. Kenapa kamu begitu kejam? Saya yang kejam. Hahaha, yang kejam adalah kalian. Siapakah yang telah mengasuh putrimu selama 20 tahun? Kamu seperti orang asing. Baik-baik saja, Pak. Aku tidak akan melanjutkan, kan? Apa maksudmu? Aku baik-baik saja. Apakah hujan sudah datang? Sudah, sudah. Hujan sudah datang. Eh, siapa kamu? Ini rumah keluarga Jiang? Iya, benar. Jangan mendekat. Jangan lihat ponselku. Aku ingat kamu yang memanggil kedua anak itu. Hampir membuatku kehilangan siwer. Kedatanganmu sangat tepat. Anakmu telah membuat putriku pingsan. Hari ini kamu harus membawanya pergi. Tidak, ibu. Aku adalah putrimu. Jangan kirim aku pergi. Aku bukan ibumu. Dia adalah ibu kandungmu. Mulai hari ini, kau berani pukul aku. Aku tidak bisa dipukul olehmu. Kau anak kecil nakal. Rumah Jiang telah memeliharamu selama bertahun-tahun. Tidak tahu bagaimana menghargai sudah cukup. Kau malah berani merugikan putri tuan rumah. Cepat kau bungkukkan lututmu. Minta maaf kepada nyonya. Apakah kamu akan berlutut? Berlututlah. Berlutut. Ah ah.
Tahun ini kamu sudah 20 tahun. Saya sekarang sudah kembali. Saya tidak bisa membiarkanmu tersesat. Buruan minta maaf ke ibu. Ibu, aku salah. Sudah kembali ke rumah. Kenapa malah jongkok? Ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Saat itu, aku tidak tahu mana yang gadis itu. Aku pikir Bapak tahu. Putri kandung Anda sendiri. Saya juga baru tahu belakangan ini. Jadi saya kembali. Saya tidak meminta maaf kepada Nyonya. Hanya meminta Nyonya memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Hanya meminta Nyonya memberi saya kesempatan untuk berubah. Saya merasa bersalah terhadap keluarga Jiang sebagai anak yang tidak berbakti, juga sebagai keturunan yang tidak berbakti. Apapun yang Anda lakukan untuk menghukumnya, saya tidak merasa bersalah. Saya hanya mohon Anda memberi saya satu kesempatan. Satu kesempatan untuk anak saya. Saya mohon Anda, Nyonya. Maaf, Bu. Saya salah, Bu. Saya salah. Jangan biarkan saya melakukan itu. Jangan biarkan saya melakukan itu. Nyonya, sekarang saya dan anak saya hanya memikirkan untuk menebus dosa. Saya pasti akan membentuknya menjadi seorang putri yang taat dan penuh kasih sayang. Menatapnya menyelesaikan jalan hidupnya. Hati ini sangat sakit. Saya melihat Tuan Putri itu pingsan di sana. Saya ingin sekali menggantikan dia mati. Karena kamu tidak bermaksud demikian. Bangun dulu. Kau belum berterima kasih pada pangeran. Nyonya. Apakah kau pikir kau bisa hidup sebesar ini tanpa keluarga Jiang? Selama kau hidup 1 hari, kau harus ingat 1 hari akan kebaikan keluarga Jiang. Jika bukan karena Nyonya yang menampungmu, berapa kilogram beras yang bisa kau makan? Nyonya dan putri bangsawan telah terbangun. Karena kamu sungguh-sungguh bertobat, tinggallah di Jiangjia dan lakukan pembakaran itu. Terima kasih, Nyonya. Kasihanmu yang besar. Aku tidak akan pernah melupakan. King. Kamu tenang saja. Dari hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun lagi mengganggumu. Yang selalu menggangguku bukanlah orang lain tetapi kamu. Sin R. Maaf, sebelumnya ibu salah. Maafkan ibu, ya? Sin R. Sejak kamu pergi, rumah ini. Ibu selalu menyimpannya untukmu. Selama 20 tahun ini, ibu setiap hari datang ke sini. Selalu berharap suatu hari kamu bisa kembali dan tinggal di sini. Siang R. Tolonglah, ibu memohon padamu. Tinggallah di sini menemani ibu. Ya, ibu telah menunggu selama 20 tahun. Aunty, kamu salah orang. Aku bukan Xiao R. Siang R, kamu adalah Siang R-ku. Kamu lihat, ini adalah yang paling kamu suka waktu kecil. Sebaiknya kamu berikan saja kepada Jiao. Bukan. Mama Siang memohonmu. Kasihanilah ibu, oke? Tinggalkanlah sehari 1 hari, oke? Berikan ibu kesempatan lagi, oke? Tinggalkanlah makan malam. Aku akan menelepon bapakmu, supaya dia datang menjemputmu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Tenang saja, setelah makan saya segera melepaskanmu. Cepat panggil Kak Fang. Hitung waktunya sudah diperpanjang. Harusnya ada alasannya. Silakan ke sini, Tuan Fang. Silakan lewat sini. Bukankah Chen Zong yang menyuruhku datang untuk makan bersama? It's this. Tidak akan kan. Ini bukan makanan? Mengapa tidak makan? Bukankah nasi keluarga Jiang tidak cocok dengan selera Anda? Apakah kamu salah? King masih di keluarga Jiang. Apa yang kamu salah? Keluarga Jiang memberimu nasi? Itu sudah dianggap sebagai belas kasihan dari keluarga Jiang. Apa kamu benar-benar berpikir setelah merawat putri kami selama beberapa tahun, kamu bisa menjangkau keluarga Jiang dan terbang tinggi? Kamu mengira dirimu siapa? Jangan lupa. Kamu hanyalah seorang pengemis kotor. Lihatlah dirimu sendiri. Masih ingin duduk di meja untuk makan? Kau orang tua yang menyebalkan. Kamu pantas tidak? Lihatlah penampilan miskin kalian berdua.
ayah dan anak. Tidak heran Nyonya merasa jijik. Sangat tidak peka. Bagaimana anjing jelek bisa merasa jijik pada King? Belum datang kakak pengurus Fang? Nyonya mungkin terjebak macet di jalan. Jangan khawatir. Saya akan jujur dengan Anda. Keluarga Jiang kami tidak pernah mengakui bahwa dia adalah ayahnya sendiri. Apakah Anda pikir saat itu dia tertinggal di keluarga Jiang secara tidak sengaja? Sebenarnya, Nyonya sengaja membuangnya ke dalam tumpukan bunga. Memang benar saya melihat King Jing di tumpukan bunga. Ya, saya sebenarnya ingin membuangnya. Anda buta ya? Semua ini kacau karena Anda, hantu tua yang tidak mati-mati. Tidak akan? Dia sudah bilang mereka melindungi yang sadar. Hahaha. Kamu benar-benar percaya ya? Apa kamu lupa siapa yang membuat Fang 11 terbang ke langit? Siapa yang melukainya? Kamu pikir Zhang Jia tidak tahu siapa dia? Itu Zhang Jia. Mau mencari siapapun itu bukan hal yang sulit. Keluarga Jiang hanya ingin menyiksa kalian berdua, ayah dan anak. Saya sudah tahu. Tenang saja, saya tidak akan membiarkan King terikat pada keluarga Jiang. Kamu belum bisa pergi sekarang. Kenapa kamu tidak tidur? Mau melakukan apa? Apakah kakak Fang belum datang? Saya akan keluar untuk menelepon dan menanyakan. Aku keluar untuk berhadapan dengan ayahku. Bukan untuk mengganggumu. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Nyonya. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, yang terlihat buruk adalah aku. Kakak Seng, kau bisa mengerti, kan? Kakak Qin, aku. Saya hanya ingin menemani. Sudah cukup. Hei, hari ini akan memberimu sedikit pelajaran, tapi kamu harus ingat. Orang-orang seperti kamu seharusnya menundukkan ekor dan berperilaku baik. Jangan berharap hal-hal indah lagi. Nona sudah memberi perintah. Nanti kalau ketemu kalian, akan saya pukul sekali dan bawa pergi. Hahaha. Eh eh eh. Sang Hui. Kenapa saya tidak boleh bertemu dengan Bang Fang? Di mana Bang Fang? Apa yang terjadi denganmu? Nyonya, Anda harus membela saya. Kau kenapa? Pelan-pelan bicara. Aku pergi menjemput dia. Dia bahkan memarahiku dan bilang aku tidak tahu malu. Dia bilang keluarga Jiang kita telah merebut putrinya. Dia tidak akan memaafkan semua yang dilakukan keluarga Jiang. Dia juga bilang, dia bilang apa lagi? Dia juga bilang tidak akan membiarkan sang nona berhubungan dengan kita lagi. Keluarga Jiang adalah sekelompok iblis. Saya bilang itu semua adalah salah paham. Dia bahkan memukul saya. Bagaimana bisa begini? Dia juga bilang bahwa dia tidak akan pernah melupakan kejadian saat Nona mendorong Fang King jatuh. Dia tidak akan melupakan seumur hidupnya. Dia juga bilang jika ada kesempatan, pasti akan membuat Nona membayar harganya. Saya rasa Fang Xiong adalah orang yang dia terlalu meremehkan keluarga Jiang. Dia terlalu menganggap dirinya penting. Kalau tidak, kita harus memaksa untuk menahan Nona. Dia seharusnya pergi sejauh mungkin. Orang ini terlalu tidak tahu diri. Menurut saya, Nyonya, kita tidak perlu terlalu sopan padanya. Nona pasti akan terpengaruh olehnya cepat atau lambat. Apakah benar aku terlalu baik kepadanya sebelumnya, hingga membuat dia berkhianat? Bukankah yang aku inginkan hanya untuk mendapatkan kembali putriku? Tiba-tiba dia memutarbalikkan fakta. Jika dia masih tidak menghargai, menurutku kita harus menggunakan pendekatan yang lebih keras. Anakku pasti milikku. Nyonya, izinkan saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya ucapkan. Itu ayah dan anak perempuan itu. Tidak ada yang bisa diandalkan. Keluarga Jiang kita adalah keluarga terhormat. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang dari lapisan bawah. Sing Er, kita tidak bilang mau makan bersama,
Ibu juga membuat sup. Ayo minum sedikit. Jangan repotkan Nyonya Cheng. Ya. Apakah kau masih marah padaku? Aku pulang saja. Atau mungkin aku yang pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Mungkin susah mencari taksi di sini. Tenang saja, aku akan mengantarmu pulang. Aku segera kembali. Ayah, ayah, kenapa kamu jadi begini? Siapa yang melakukannya? Aku terjatuh. Jadi pakaian yang kamu beli tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana bisa jatuh sampai begini? Ini. Bagaimana kamu bisa kembali? Apakah mereka telah membulimu lagi? Jelas-jelas mereka yang membulimu. Tanpa aku, hanya saja aku terjatuh. Bagaimana mungkin jatuh biasa berakhir seperti ini? Pasti keluarga Jiang yang melakukannya. Benar-benar tidak ada Paman Fang? Kenapa kau begini? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan sentuh ayahku. Pasti kalian keluarga Jiang yang melakukannya. Tidak mungkin. Hari ini kita ingin mengajak Pak Fang makan malam. Tapi kita tidak pernah menunggunya. Apakah dia jatuh gunung? Kamu berbohong? Saat ayahku pergi ke rumah Jiang, dia mengirim pesan singkat padaku. Namun setelah itu, dia tidak menjawab teleponku meskipun aku menelepon berkali-kali. Apa yang dikatakan Emer Cheng juga sangat jelas bagiku. Namun, saat aku kembali menikah, ayahku menjadi seperti ini. Bisakah kamu mengatakan bukan Jiang keluarga yang melakukannya? Apa yang dikatakan ibuku? Dia bilang apa? Jingjing, jangan bicara seperti itu. Kakak laki-lakimu sudah baik hati mengantarmu pulang. Dia bukan kakak laki-lakiku. Pak Fang, Jingjing, apa sebenarnya terjadi? Atau kita kembali dan jelaskan semuanya pada ibumu mereka? Tidak perlu. Karena Jingjing tidak berniat mengakui keluarga Jiang, lebih baik kita hidup dengan baik masing-masing di masa depan. Nak, tenang saja. Kami tidak akan pernah mengatakan bahwa kami memiliki hubungan dengan keluarga Jiang di masa depan. Dan juga tidak akan pernah lagi ke rumah keluarga Jiang. Kami tidak ada yang penting untuk dibicarakan dengannya. Ayah, saya pergi. Cari tahu apakah Pak Fang benar-benar datang ke rumah Jiang. Nyonya Sue. Jauhi rumah Jiang sedikit. Baiklah. Awalnya aku pikir keluarga Jiang akan memperlakukanmu dengan tulus, tapi ternyata tidak. Aduh. Kalau bisa menjauh, lebih baik menjauh saja. Jika dia masih tidak tahu diri, aku rasa kita harus mengambil tindakan yang tegas. Mereka sekeluarga benar-benar sangat hipokrit. Orang kaya memang bisa berbuat sesuka hati. Tempat tidur ini memang nyaman ya. Ternyata keluarga Jiang lebih kaya dibanding 20 tahun yang lalu. Aduh, kamar yang bagus seperti ini disewakan kepada gadis itu sungguh sia-sia. Begitu gadis itu pergi, semua yang ada di keluarga Jiang akan jadi milikmu. Seandainya dulu kamu langsung membunuhnya, tidak akan ada masalah sebanyak ini. Apalagi sekarang dia sudah pergi. Keluarga Jiang masih memiliki 2 anak laki-laki. Lalu jika kedua anak laki-lakinya itu juga mati, apakah semua milik keluarga Jiang akan menjadi milik Anda? Jangan bertindak sembarangan. Ketika saya di dalam, saya mengenal seorang saudari. Dia memiliki sejenis obat, tanpa warna dan bau. Lebih lagi, tidak bisa terdeteksi. Asalkan kamu memakannya 3 porsi. Sebagai dokter pria, Zhao akan ada di mana? Saat ini sedang menyiapkan teh sore di dapur. 20 tahun yang lalu, aku tidak membakar kamu sampai mati. 20 tahun kemudian aku akan mengunci nyawa kalian. Hidup yang indah ini seharusnya dinikmati olehku. Zhao Huizong. Zhao Zong, hahaha. Anak besar, kemarin adalah kamu yang menjemput Paman Fang. Apakah dia datang kemarin? Tidak, dia bilang dia sama sekali tidak ingin menemui kita. Benarkah? Tapi yang kudengar dia selalu datang ke rumah Jiang. Dia.
Kau harus berpikir dengan jernih sebelum bicara. Ini adalah rumah Jiang, tahu. Dia memang tidak datang. Saat itu dia malah memukuliku di luar rumah Jiang. Wajahku masih sakit, Tuan Muda. Benarkah pengawasan keluarga Jiang sengaja dirusak? Perbaikan membutuhkan 3 hari. Setelah 3 hari, saya berharap benar seperti yang Anda katakan. Jika tidak, Tuan Muda, tenanglah. Jika saya berbohong, semoga petir menyambar. Tuan Muda, ini adalah jus buah yang baru diperas. Coba seujung saja. Sepertinya aku harus menyelesaikan denganmu dulu. Yu. Tuan Muda Yu. Apa yang terjadi? Yu, jangan pikirkan ibumu. Cepat panggil ambulans. Nyonya sudah memanggil ambulans. Nanti hidup ini sulit, Tuan Muda. Nyonya, saya juga tidak tahu. Tuan Besar mengantarkan Nona Fang Tian pulang seperti ini. Apa? Nyonya, ini tidak bisa ditunda. Saya akan menggendong Tuan Besar pergi. Nyonya, ini tidak bisa ditunda. Ayo pergi. Semoga Tuan Besar baik-baik saja. Tidak tahu apa yang dilakukan Nona Fang Xin pada Tuan Besar. Apa yang dia katakan? Dia kan saudara laki-laki Nona. Semoga bukan Nona. Nyonya, minumlah sedikit air. Untung ada kamu kali ini. Dokter bilang datangnya tepat waktu. Alasan spesifiknya masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Nyonya, saya hanyalah seorang berdosa. Jika saya bisa membantu keluarga Jiang, itu juga bisa dianggap sebagai penebusan dosa saya. Tuan Besar, orang baik pasti memiliki keberuntungan. Dia pasti baik-baik saja. Ibu, ada apa dengan kakakku? Sesuatu yang mengganggu. Selanjutnya adalah kamu. Tenang saja, Tuan Muda kedua. Tuan Muda pertama sementara tidak ada masalah. Kenapa kakakku tiba-tiba seperti ini? Bukan karena Fang Qing? Kakak kembali dari rumah Fang Qing sudah seperti ini. Bukan karena dia. Lalu bisa karena apa lagi? Kamu tidak akan seperti itu. Kak, jangan terlalu memikirkan dia dengan baik begitu. Baiklah, anggap saja itu bukan dia. Bagaimana dengan Fang Xiong? Fang Xiong bahkan berani menyerang orang-orang keluarga Jiang kami untuk menunjukkan kekuatan. Yi Feng, kamu perhatikan kakakmu. Jika ada berita, kabari aku. Aku akan mencari Qing Qing. Baik. Tuan Muda kedua. Datang dengan berlari. Ya? Minumlah air. Apa yang kalian lakukan pada Yuyu? Kami tidak melakukan apa-apa. Sejak kalian pergi, ikan itu sampai sekarang masih tidak sadar. Bagaimana mungkin kalian tidak melakukan apa-apa? Apa kata dokter? Kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Saudara Wang, saya tahu saya ingin membawa Kinger pergi. Kamu pasti merasa tidak senang. Tapi bisakah kamu tidak melepaskan kemarahanmu pada orang lain? Ini benar-benar sangat jahat. Apa hakmu mengatakan tentang ayahku? Qing Qing, kamu belum tahu kan? Ayahmu menikahiku dan pergi ke rumah Jiang, memukul pembantu keluarga Jiang kami. Kamu bohong? Jelas-jelas kalian yang mengganggu ayahku terlebih dahulu. Jangan membalikan fakta di sini. Aku ingin mengambil kembali putriku sendiri. Aku salah? Jika tidak percaya, aku akan membawamu ke rumah Jiang. Wajah pembantu kami masih bengkak sekarang. Apakah selama aku tidak pulang ke rumah Jiang, kau akan terus seperti ini? Menyakiti ayahku? Qing Qing. Kalau begitu lebih baik biarkan aku mati saja. Qing Qing, aku hanya ingin kau melihat orang ini dengan jelas. Dia tidak hanya memukul pembantu di rumah Jiang, tetapi juga membuat kakakmu terus koma di rumah sakit. Dia adalah orang yang sangat munafik. Kau diam saja. Baiklah, bukan ayahmu yang melukai seseorang? Bukti apa? Apa masih perlu bukti? Orang kaya seperti kau tidak menghargai keadilan. Baiklah. Mau bukti? Ya, saya akan mencarikannya untukmu. Kirimkan semua rekaman kamera pengawas dari keluarga Jiang sore ini. Nyonya, rekaman kameranya telah dirusak. Saya baru saja memperbaikinya. Tuan Muda juga meminta saya untuk memulihkan rekaman kebakaran besar di keluarga Jiang tahun lalu. Tapi saya sudah berusaha menghubungi Tuan Muda, tapi tidak bisa tersambung. Dari Sandong. Baiklah, Qing Qing. Sekarang aku akan menunjukkan padamu wajah hipokrit pria ini. Apa maksudmu? Memberimu makan saja sudah merupakan kemurahan terbesar keluarga Jiang kepadamu. Kau tidak berpikir setelah merawat putri kami selama beberapa tahun.
Kau bisa berharap untuk naik ke cabang tinggi keluarga Jiang, kan? Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami keluarga Jiang sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Semua ini ditempelnya sendiri. Apakah kau pikir pada awalnya dia benar-benar terjatuh ke dalam api besar? Nyonya itu ingin membakarnya. Namun rencana itu kacau olehmu, benda tua itu. Bagaimana bisa? Sampai ke keluarga Jiang kalian. Apakah kau merasa semua orang adalah Ratu Bima kalian? Kalian menganiaya aku dan ayahku terlebih dahulu. Kalian yang adalah iblis. Keluarga Fang tidak menyambutmu. Kau pergi saja. Tidak seperti itu. Kak Fang benar-benar bukan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Kak Fang Jingxiang. Jingxiang, tolong percayalah padaku. Kamu harus percaya padaku. Apakah kamu baru saja percaya pada kita? Mengapa aku harus mempercayaimu? Hai, langit biru. Memang Zhang Hui yang melempar anakku keluar. Feng Er bersama dengan Duan. Pemuda kedua itu datang berlari. Ya? Minumlah air. Dua yang master. Kalau begitu, selesaikan dia dulu. Satu persatu. Jelas-jelas kita tumbuh bersama sejak kecil. Tapi kamu tidak pernah menganggapku sebagai adik. Li Ge, silakan turun dulu. Tidak akan lama. Aku akan membuat Fang Qing menemanmu. Hahaha. Segera Jiang Family akan menjadi milik ibu dan putri mereka. Hahaha. Kami mencurigai bahwa pemuda besar itu minum sesuatu. Ini sangat merepotkan. Kita perlu beberapa sampel untuk dites. Baik, saya akan mencoba mengambil semua makanan dan minuman yang dikonsumsi kakak saya hari ini. Biasanya kakak saya tidak sedikit memberi saya masalah. Tidak terduga, kan? Kali ini, jatuh ke tanganku. Apakah kamu akan menyesal tidak memperlakukanku dengan lebih baik dulu? Pergi. Diam. Dokternya sudah selesai. Tenang saja, segera diperiksa. Kakak laki-laki yang telah tinggal bersama saudara laki Mu selama 20 tahun. Mengapa kau begitu kejam? Kau jangan memukul putriku. Apa salah putriku? Selama bertahun-tahun putriku tidak ada di sisiku. Kau tahu bagaimana aku bertahan? Bukankah kalian juga memiliki kesalahan? Setidaknya untuk mengkompensasi aku. Kalian juga harus baik kepada putriku dengan sepenuh hati. Jika tidak karena aku memberi tempat tinggalmu, kau masih berada di desa sekarang. Begitu banyak tahun telah berlalu. Aku memberi tempat tinggalmu tanpa membawa denda masa lalu. Sungguh tak masuk akal. Jangan membesar-besarkan dirimu sendiri. Kau bicara seolah-olah kau begitu hebat. HMPH, kau belum bisa mengenali putri kandungmu sendiri. Aku benci, dan juga kau. HMPH, kau berani menyalahkan saya? Jelas-jelas kau yang paling sering membuli Fang Qing. Kalau kau tahu identitasnya sedikit lebih lambat, dia akan mati dipukul oleh kakak kandungmu sendiri. Kau masih berpura-pura menjadi orang baik? Kalian orang kaya paling menjijikan. Seandainya aku menggoda, bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Kau omong kosong, tutup mulutmu, tutup mulutmu. Apa yang aku katakan salah? Kalau bukan karena kamu, pelayan kecilku sudah kembali. HMPH, kamu masih mendengarkan kata-kata seorang penipu. Tidak mendengarkanmu. Itu yang dikatakan putri kandungnya. Orang kaya memang lucu-lucu saja hehehe. Tapi selama 20 tahun ini kamu tetap saja tidak bertobat. Masuklah dan bertobatlah di sana. Apapun yang terjadi padaku, putrimu tidak akan mengampunimu seumur hidup. Hehehe. Dan keluarga yang telah merawatmu selama 20 tahun ini. Akhirnya kamu sama ibu sama saja hahaha. Sudah 20 tahun, sekarang baru kalian mencari putri kalian. Kamu juga tidak layak menjadi seorang ibu. Kami sudah hidup selama 20 tahun. Tidak peduli apapun yang saya lakukan. Saya lebih baik menyerah. Jika kembali ke masa lalu, saya pasti akan membuat kita percaya. Haha, polisi, polisi. Hahaha, Cheng Yuan. Kamu bahkan tidak mengizinkan putrimu yang sudah kamu besarkan selama 20 tahun. Hahaha, kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Hahaha. Ying Luo. Kamu bilang, King. Apakah laut akan memaafkan kita?
Hai kakak besar. Bangun, bangun. Yun-er, Yun-er. Apa yang terjadi denganku? Apakah masalah Pak Fang sudah jelas? Aku harus menelepon Xiao Wu untuk minta uang. Ham. Haha. Kenapa kamu menangis? Semua ini salahku. Kamu tidak akan pernah memaafkan kami lagi. Memberimu makan saja sudah merupakan pemberian terbesar dari keluarga Jiang untukmu. Bu, bagaimana aku harus mengatakan tentangmu? Kak, apa yang harus aku lakukan? Sudahlah. Aku akan mencari Aking King. Putra mahkamamu sudah keluar dari rumah sakit. Pak Fang, saya mewakili ibu saya meminta maaf atas tindakan sebelumnya. Memang ada beberapa kesalahpahaman di sini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Api besar di rumah Jiang 20 tahun lalu adalah hasil dari perbuatan pembantu itu. King King juga ditinggalkannya. Dia kembali untuk bertaubat. Ibu saya melihatnya dengan kasihan. Dia tetap dibiarkan tinggal di keluarga Jiang. Ternyata dia malah menimbulkan masalah lagi. Sungguh sangat minta maaf. Tidak apa-apa. Yang penting kesalahpahaman itu terpecahkan. Ibu saya datang ke sini saat itu karena khawatir tentang kesehatan saya. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang berlebihan dalam keadaan panik. Harap ampuni saya.